Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya Lisa Solekatin Sumantri di Home Podcast Lisa. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas tentang isu penerapan kebijakan ekonomi tertutup dan terbuka di Indonesia. Jadi pada hari ini saya tidak akan sendiri, melainkan saya kedatangan narasumber yaitu Kak Siti Mudini. Nah, kepada Kak Siti Mudini saya persilahkan untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih sebelumnya untuk kesempatan yang telah diberikan dan sudah menghadirkan saya di sini. Jadi, perkenalkan, nama saya Siti Mudini, bisa dipanggil Dini. Jadi gini nih Kak Dini, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang kebijakan ekonomi terbuka dan tertutup di Indonesia. Sebelum kita mulai nih ya Kak ya, saya ingin tahu nih kira-kira menurut Kak Dini, apa sih ekonomi makro dan mikro itu? Oke, kalau menurut pengetahuan saya, ekonomi mikro itu ialah studi individu dalam dan keputusan bisnis. Kemudian kalau untuk ekonomi makro yaitu melihat keputusan negara dan pemerintah. Oh iya. Berarti begini ya Kak, maksud dari Kakak itu ya, ekonomi mikro itu hanya berfokus pada perspektif individu Ya, di tingkat konsumen, sementara ekonomi makro berupaya menemukan perspektif umum di tingkat nasional. Benar begitu Kak? ya menurut pengetahuan saya seperti itu. Bisa, tadi kan Lisa sudah membahas mengenai isu-isu penerapan kebijakan ekonomi terbuka dan tertutup di Indonesia. Nah, menurut Kalisa nih, gimana sih tanggapan Kalisa mengenai hal ini? Oke, jadi gini nih Kak Dini. Jadi ekonomi terbuka itu adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, barang dan jasa serta modal dengan negara lain. Sedangkan kalau ekonomi tertutup itu perekonomian tanpa transaksi dengan negara lain. Jadi gitu tuh Kak Dini. Oh ya. Terus kan tadi Kalisa mengatakan kalau perekonomian terbuka itu yaitu melibatkan diri dalam perdagangan internasional serta modal dengan negara-negara lain. Lalu bagaimana sistem ini bisa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi, Kak? Oh, jadi gini ya. Baik ya Kak Dini ya. Jadi pada sistem ini itu akan memberikan kesempatan bagi masyarakatnya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain. Baik itu perseorangan, swasta ataupun pemerintah, dan kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan produk barang dan jasa, pertukaran teknologi dan sebagainya. Jadi gitu Kak Dini. Jadi apakah ada pertanyaan lagi gitu Kak Dini? Oke Kak, sekarang saya penasaran nih tentang ekonomi tertutup. Tadi kan saya sudah bertanya mengenai ekonomi terbuka. Sekarang saya ingin bertanya mengenai ekonomi tertutup. Nah, jadi gini, bisa nggak sih Jadi gini, saya pernah dengar kalau ekonomi terbuka itu ada 4 sektor. Nah, kira-kira apa aja ya Kak? Terus kan dalam ekonomi tertutup itu ada berapa jenis ya Kalisa? Oke. Pertanyaannya ada dua ya Kak ya, ada Ya. ekonomi tertutup dan juga ekonomi terbuka. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang ekonomi terbuka yaitu ada 4 sektor. Di mana sektor yang pertama yaitu sektor rumah tangga yang terdiri dari sekelompok homogen dan identik seperti hubungan dengan perusahaan, pemerintah, dan negara lain. Nah, sektor yang kedua yaitu sektor perusahaan, di mana perusahaan merupakan gabungan unit kegiatan yang menghasilkan produk, barang, dan jasa. Sekarang sektor yang ketiga yaitu sektor pemerintah, di mana yang bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan komunitas dan bisnis. Dan sektor yang terakhir nih yaitu sektor negara lain, yaitu negara lain menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga, kemudian juga mengekspor produk mereka ke bisnis perusahaan. Nah, jadi itu Kak Dini. Oke Kak, saya rasa saya paham. Terus kalau untuk selanjutnya saya ingin bertanya nih Kak mengenai ekonomi tertutup. Oke. Jadi gini nih Kak Dini, kalau ekonomi tertutup itu ada dua jenis, yaitu ekonomi 2 sektor dan ekonomi 3 sektor. Nah, kalau yang ekonomi 2 sektor biasanya disebut dengan sistem ekonomi sederhana, di mana pada sektor ini hanya ada pelaku rumah tangga konsumsi dan pelaku rumah tangga produksi, dan pada sektor ini tidak ada keterlibatan dari pihak manapun. Dan yang jenis yang kedua yaitu ekonomi 3 sektor. Dalam ekonomi ini ada peran pemerintah dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Saya rasa itu aja sih Kak yang saya tahu. Iya Kak, sudah cukup jelas sekali ya. Terima kasih Kak. Iya. Selanjutnya nih ya, karena kita tadi kan membahas bagaimana sih
penerapan ekonomi terbuka dan tertutup di Indonesia. Saya akan menjelaskan apa sih dampak positif dan negatif dari kebijakan tersebut. Oh iya, pasti kan dalam setiap kebijakan dari pemerintah itu pasti ada dampaknya, baik itu dari segi positif maupun dari segi negatif. Kira-kira menurut Kalisa apa sih dampaknya, Kak? Nah, ya benar banget nih Kak Dini. Sudah pasti ya, di setiap kebijakan itu pasti ada yang namanya dampak negatif dan dampak positif. Di sini saya akan memulai dari dampak positif dari ekonomi terbuka ya Kak. Nah, jadi Kak Dini, kalau dampak positif dari ekonomi terbuka yaitu yang pertama, dapat memperluas pasar produk, barang dan jasa perusahaan dalam negeri. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran masyarakat suatu negara. Karena apa? Karena semakin terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat atas perluasan usaha dalam negeri maupun kesempatan memperoleh pekerjaan dari luar negeri. Dan yang ketiga yaitu warga dari negara tertentu memiliki banyak pilihan atas barang dan jasa untuk aktivitas konsumsinya. Nah, yang selanjutnya yaitu kegiatan impor barang atau jasa dari banyak negara, kemungkinan keuntungan tersebut. Lanjut, kemudian memperkuat ketahanan nasional perdagangan alusta alat utama sistem pemahaman dan hubungan kerjasama yang baik akan memungkinkan bantuan untuk keperluan ketahanan nasional yang semakin kuat. Oke, baik Kak. Jadi sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dampak positif dari ekonomi terbuka dan dampak positif dari ekonomi tertutup. Jadi Kak Dini, dampak positif dari ekonomi terbuka yaitu memperluas pasar produk, barang dan jasa perusahaan dalam negeri. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran masyarakat suatu negara karena semakin terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat atas perluasan usaha dalam negeri maupun kesempatan memperoleh pekerjaan dari luar negeri. Yang ketiga, warga dari negara tertentu memiliki banyak pilihan atas barang dan jasa untuk aktivitas konsumsinya. Kemudian, kegiatan impor barang atau jasa dari banyak negara memungkinkan keuntungan tersebut. Nah, sekian aja nih Kak yang dapat saya sampaikan tentang dampak positif ekonomi terbuka. Yang selanjutnya yaitu dampak positif dari ekonomi tertutup. Jadi Kak Dini, dampak positifnya yaitu perekonomian akan lebih mandiri. Perekonomian domestik memenuhi semua kebutuhan dari sumber daya domestik. Yang kedua, terhindar dari resiko nilai tukar dan guncangan perekonomian global. Nah, jadi Kak, itulah dampak positif dari perekonomian terbuka dan tertutup. Selanjutnya yaitu dampak negatif dan positif dari perekonomian terbuka dan tertutup. Nah, yang selanjutnya Kak Dini, dampak negatif dari diberlakukannya ekonomi terbuka dan tertutup di Indonesia. Nah, dengan diberlakukannya ekonomi terbuka di Indonesia akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi, kemudian menurunkan standar sosial dan lingkungan, meningkatnya tingkat kemiskinan pada negara berkembang dan meningkatnya krisis keuangan di suatu negara. Perekonomian terbuka juga memiliki sisi kerugian. Resiko nilai tukar muncul, aliran modal internasional mengekspos stabilitas perekonomian domestik. Nah, sedangkan dampak negatif dari diberlakukannya ekonomi tertutup di Indonesia yaitu akan berdampak pada kurangnya sumber daya domestik, faktor produksi dan modal keuangan. Kemudian membatasi perekonomian untuk berkembang, pasokan hanya berasal dari produksi domestik saja. Nah, sekian Kak yang dapat saya sampaikan nih tentang dampak negatif dari perekonomian terbuka dan tertutup. Nah, Oke, terima kasih banyak sekali ya Kalisa sudah menjelaskan cukup jelas sekali gitu, dan saya juga sudah mulai bisa memahami apa itu dampak positif dan dampak negatif dari perekonomian ekonomi tertutup dan perekonomian ekonomi terbuka. oke, terima kasih juga ya untuk Kak Dini karena sudah hadir dalam acara podcast saya pada hari ini. Dan semoga podcast kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan untuk teman-teman yang telah menonton. Baik, saya Lisa Solikatin Sumantri dan Kak Siti Mudini pamit undur diri. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.